A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukra lillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah ya Fatah ya Razzaq ya Aziz ya Ghaffar ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadail karunia Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan izin qudrat iradatnya kita semua masih bisa beristiqomah, yaitu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang senantiasa kita laksanakan sekali ini menjadikan wasilah kita benar-benar bisa menggapai ridha, rahmat dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir yaitu masalah bab qadha atau makmum qadha ya ketika masbuk. Jadi sekarang pun masih sama ya posisinya, yaitu makmum dan apakah wajib qadha atau yandah sekarang atau diulangi ketika sudah beres salat. Kemarin tentang masalah yaitu apa di salat-salat yang lain. Pagi ini insyaallah dari antaranya itu salat Jumat dan yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bil yawmi karamati wa dana bi asrarihi wa amal maslahatus sadisah min masalikula wa ya matal yazamul ma'mum hukma sholatil imam fil itba baina fiha masaidawa mata yakunu mudrikan di sholatil jum'ah. Jadi masalah yaitu tentang mengikutinya si monggo kepada imam ada beberapa masalah. Yang pertama, seandainya kalau si makmumnya tertinggal sholat Jumat, di mana posisinya nanti ada ya. Wasania mata yakunu mudrikan oleh hukmi sujud sahwi. Kemudian kedua, bagaimana ketika apa yang tertinggal, apakah harus sujud sahwi, yaitu sujud ketika ada rukun-rukun sholat yang tertinggal. Atau misalnya di sini anis sahwil imam, di sini mah yaitu tentang sujud sahwinya seorang imam, apakah harus turut atau tidak. Wasali satu mata yazimul musafir dakhilul waraima yatimul itmam idza adraka min salatil imam ba'daha. Kemudian yang ketiganya masalah yaitu orang yang musafir di perjalanan kemudian ikut berjamaah kepada imam yang mukim, yang ahli daerah, tapi masbuk ketinggalan, di mana posisinya diterangkan ya. Amal mas'atullah fa inna qoman qalu idza adraka rakatan minal jumati faqad adraka jum'ah wa yaqdu rakatan saniyah wa huwa madzhab Malik wa Syafi'i. Pandangan dari Imam Malik dan Imam Syafi'i, yaitu sebagian dari kaul ulama ahli fuqaha, seandainya kalau kita tertinggal salat Jumat 1 rakaat, kan 2 rakaat, tertinggal 1 rakaat karena kesiangan, sibuk kerja atau yang lainnya, maka pendapat beliau dari Imam Malik dan Imam Syafi'i itu cukup melanjutkan, yaitu diqadha, yaitu diganti ketika sudah beres 1 rakaat. Itu pandangan beliau dan jalur saya pun sama, itu jalur dari Imam Syafi'i. Bain adraka qala shalla zuhran arba'an. Jadi sebagian kaum lain mengatakan kalau misalnya kurang dari yaitu kemarin syaratnya diantara misalnya tertinggal ruku ya, kurang itu otomatis kurang dari 1 rakaat, maka sholatlah duhur 4 rakaat. Kalau misalnya tertinggal rukunya tidak dapat, kemarin kan diantara jalur dari saya dan ya jalur Imam Syafi'i terutama, kalau tertinggal dari ruku dan kebanyakan jumhur ulama pun begitu. Siangan Jumat rukunya tidak dapat, 1 rakaat pun tidak dapat, maka gantilah dengan sholat duhur 4 rakaat. Qaumun qalu bal yuqda rakataini adraka minna ma adraka wa madhabu Hanifa. Dan sebagian kaum ulama yang lainnya ahli fuqaha, seandainya tetap dia mengerjakan 2 rakaat, maka dia pun mendapatkan apa? Salat dari 1 rakaat walaupun kurang dari apa yang 1 rakaat.
Jadi kalau pandangan bahwa madzhab Abu Hanifah di antara pandangan dari Imam Abu Hanifah itu nggak apa-apa. Kalau pandangan dari Imam Abu Hanifah boleh ya, walaupun tertinggal sholat Jumat. Jadi laksanakannya 2 rakaat. Kalau pandangan dari Abu Hanifah. Tapi kalau dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i, kalau tertinggal sama sekali tidak ikut berjamaah sholat Jumat, rukunya tidak dapat, kesiangan, yaitu diganti dengan apa? Sholat duhur. Wasabu khilafi hada huwa ma yazunu min ta'aradi bainal ummi qali satu wassalam ma adraktum fasalu wa ma fatakum fa'atimu. Ya, terjadinya perbedaan pendapat itu karena kontradiksi, terutama menakwil umumnya hadis yang lafadznya hampir sama. Jadi ma adraktum fasalu wa ma fatakum fa'atimu, seandainya kalian tidak mendapatkan yaitu 1 rakaat pun, maka laksanakanlah atau sempurnakanlah ketika apa beres. Jadi artinya para ulama itu menakwil. Jadi hadis secara spesifiknya tidak ada, ya. Karena mengapa ulama menakwil hadis tersebut? Jika ada pertanyaan itu ya. Mengapa ulama menakwil tersebut sehingga membolehkan misalnya mengganti sholat duhur menjadi sholat Jumat menjadi sholat duhur. Terus posisinya ada yang sebagian ulama 2 rakaat aja misalnya, seperti pandangan Abu Hanifah. Mengapa? Karena Rasulullah itu belum pernah sih terjadi seperti begitu. Ini ulama menakwil begitu karena takut terjadi pada umatnya, apakah dengan kesibukan, jadi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, ya. Seperti kita misalnya kerja kepada orang lain, otomatis kita kan tidak bebas, takut suatu saat kita terjadi ya kesiangan gitu, atau terkena macet misalnya, ya. Kalau para sahabat dulu kan pasti dia itu sudah memaksimalkan waktu untuk melaksanakan sholat, itu sudah berhenti. Makanya dari sahabat-sahabat itu kebanyakan ya faranya pedagang di antaranya, makanya bebas gitu. Walaupun ada sebagian yang menjadi pembantu atau apa, ya, jadi pegawai gitu, ada. Namun selalu menyempatkan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dulu itu sudah istirahat sebelum waktunya, mungkin sampai sekarang pun masih diabadikan, ya, di mana, di Mekah itu kan. Makanya kalau di Mekah itu beberapa, pokoknya sebelum berkumandang adzan pasti dia itu sudah menutup toko, aktivitas dunia diabadikan sampai sekarang. Tapi kalau di Indonesia masih tergulit dengan aktivitas dunia, apalagi kalau kita kerja kepada orang lain. Maka ulama menakwil, ya, dari hadis-hadis hampir sama gitu. Tapi menakwil takut kondisinya terjadi pada kondisi kita, maka ditakwil. Maka boleh gitu, ya, melaksanakan yang tadi. Tertinggal 1 rakaat, gantilah 1 rakaatnya. Tertinggal misalnya 2 rakaat, ya ganti dengan sholat duhur. Atau yang tadi cukup dengan 2 rakaat. Kemudian hadis yang kedua, wa baina mafhumi qaulati sallam, memahami dengan sabda Rasul sallam, man adroka rakaatan minas sholati faqad adroka sholat. Nah, seandainya kalian mendapatkan 1 rakaat dari sholat, maka kalian pun mendapatkan sholat. Yang kemarin disepakati para ulama, diantaranya mendapatkan 1 rakaat itu yaitu tidak tertinggalnya ruku, itu pasti mendapatkan 1 rakaat. Bainahu man shalla ilahu min satu wasalam. Kemudian sebagian ulama mengambil dari keumuman hadis Rasulullah SAW, yaitu lafaz wa ma fatakum fatimu, seandainya kalian tertinggal yaitu dalam 1 rakaat, maka sempurnakanlah. Hampir sama hadisnya begitu. Aujaba ayub darakatain wa in adraka minna aqalla min rakatain, atau kalian wajib mengganti 2 rakaat seandainya kalian mendapatkan 1 rakaat walaupun sedikit, maksudnya sedikit dari 2 rakaat, wajib mengganti. Untuk menggantinya yang tadi, ada yang memandang bisa 2 rakaat, ada yang memandang diganti dengan sholat duhur, tinggal kita mengambilnya saja. Mangkana matu wa indopi qali satu wassalam faman aqadraka sholat, yaitu sebagian ulama ada yang membuang katanya dari kalimat faqad adraka sholat, ai faqad adraka hukum sholat, maksudnya yaitu membuang bahasanya hukum sholat. Maka waqala, kata ini ulama, dalilul khitab yang tadi annaman adraka aqala min rakaatan fala yuri,
walam yurika hukma sholat wal mahdufu fi hadal qaum muhtamalun. Dalil secara hitab, secara spesifiknya menunjukkan seandainya kalian kurang dari 1 rakaat maka kalian tidak mendapatkan hukum sholat. Jadi ada yang dibuang katanya. Jadi bahasanya dari hadis tersebut rakaatan paling yudrika hukmah, jadi hukumnya saja. Jadi maka ulama itu memandang apakah ini disebutkan dengan apa hukum sholat, sehingga ada yang menyebutkan keutamaan apa waktu sholat, ada juga yang mengatakan tentang apa dalil tentang masalah apa tadi sholat. Jadi maksudnya hukum waktu keutamaan sholat. Maka ada yang mengambil begitu. Sehingga fa inna yumkinu ayyudradu bi fardhu shalah keunggulan salat, wa yumkinu ayyudradu bihi waktu salat, wa yumkinu ayyudradu bihi hukmu salat. Jadi maksudnya gitu, ada perbedaan itu, yaitu mengambil dari keunggulan salat, waktu salat, dan ada juga yang mengumpulkan tentang apa hukumnya salat. Jadi kalau ketika identik dengan hukum salat, jadi harus begitu. Kalau bisa, kalau seandainya kita ada waktu jangan sampai tertinggal salat Jumat kalau bisa secara hukumnya. Kalau tertinggal ya otomatis maka ulama itu menakwil, gantilah dengan sholat zuhur seandainya kamu tidak mendapatkan 1 rakaat. Kalau pandangan Abu Hanifah karena sudah identik sholat Jumat itu 2 rakaat, ya udah tidak usah 4 rakaat. Kalau misalnya sama sekali tertinggal cukup dengan 2 rakaat dari pandangan Imam Abu Hanifah. Kemudian untuk masalah wa ma maksudit bil ma'mum lil imam fi sujud. Kapan ikutnya si makmum kepada imam ketika misalnya imam melaksanakan sujud sahwi, apakah harus ikut atau gimana ketika si makmum posisi masbuk ani sujud sahwi. Fa inna qauma i'tabaru fi dzalika raka'atani ayudrika min asati ma'hu raka'atan. Seandainya sebagian ulama memandang kalau si imam misalnya melaksanakan sujud sahwi, kalau misalnya kita mendapatkan 1 rakaat berjamaah, maka kita mengikuti si imam walaupun kita posisi si makmum masbuk, karena itu innama ju'ilal makmum innama ju'ilal imam liyuti'a imabi, karena kita menjadikan posisi imam itu harus diikuti karena sering kemarin dikatakan gitu. Jadi kalau walaupun kecuali kalau posisi kita dari awal takbir atau itu otomatis kita mengikuti imam kalau misalnya ada yang lupa rukun sholat. Tapi untuk masalah sujud sawi nanti ke bawah yang lebih ininya, tidak di sini cuma sedikit saja, gambaran saja. Jadi ini ketika melaksanakan berjamaah. Kemudian ada juga sebagian ulama tidak memandang sama sekali, itu kembali kepada si makmum, mau ikut mangga, mau tidak apa-apa karena posisinya masbuk gitu. Itu sebagian ulama memandang ikuti imam, sebagian ulama kembali kepada si makmum. Termasuk jawab saya, misalnya posisi makmum masbuk ya tidak usah karena mau posisi makmum masbuk mau ikut Terus fil mas'alatil salisa, masalah yang ketiganya, faqala qaumun innal musafir idza adraka min sholatil imam hadir aqala mirqatan la yutimu. Kemudian ini si musafir yang kita sedang berjalan, misalnya lagi perjalanan, kita datang di satu daerah ingin sholat berjamaah kepada imam yang yaitu ahli kampung, namun kita posisinya yaitu posisi sedikit mendapat 1 rakaat, maka tidak usah disempurnakan. Kalau misalnya kita tertinggal ruku, jadi gini posisinya, kita datang satu kampung tapi sudah ruku, tapi ini posisinya rakaat akhir, nggak usah ikut aja. Kita kalau punya golongan mah lebih baik ya ini membuat sendiri gitu, kalau posisinya. Makanya kalau kita antisipasinya begini, ketika hadir di satu kampung, posisi kita musafir, lihat dulu sampai dia apakah berdiri lagi atau misalnya takut tahiyat akhir. Kira-kira tahiyat akhir, ya udah kita laksanakan posisi sholat mau dijama mangga, karena posisi musafir kan, ya mau dijama mangga, mau disempurnakan mangga terserah ya. Tapi kalau mau dijama mangga, karena kita mendapatkan salah satu syarat di antara jama yaitu posisi musafir dalam perjalanan. Maka bahasanya lam yutimu, tidak usah disempurnakan.
Wa idza adraka raka'atan lazimaut al-itsmam. Seandainya kalian mendapatkan 1 rakaat tapi dapat nih berjamaahnya, maka mesti apa disempurnakan sholatnya. Jadi otomatis tidak bisa dijama ya. Dapat 1 rakaat otomatis ya selesaikan. Ya sholat duhur selesaikan 3 rakaat. Tapi kalau posisinya tadi tidak dapat pisan satu rakaat, ya intinya posisinya tertinggal misalnya, itu bisa dijama. Makanya lihat dulu posisi si imamnya mungkin. Tapi suka ada misalnya ada yang berjamaah karena kita merasa musafir tidak mau ikut berjamaah sholat sendiri. Gimana itu sebetulnya ego ya. Membuat negara di dalam negara. Bagusnya ikut berjamaah kalau bisa, kecuali darurat itu kita ikut ke kendaraan orang lain. Darurat itu kan takut tertinggal, itu bisa ya kalau itu posisinya darurat. Kalau misalnya takut tertinggal kendaraan atau apalah yang bisa memadaratkan waktu kita sedikit. Pada hukumul qada alladhi yakunu li ba'di shamin qabli sabaqal imam, maka wajib diganti ketika sudah beres sholat berjamaah dengan si imam qil. Kemudian wa amal hukumul qada li ba'di shalah alladhi yakunu imam wal muqim min qabli nisyan. Nah, ini posisi si imam atau si kita sholat munfarid, sholat sendirian, sebagian sholat ada yang lupa karena itu ada lupa yang tertinggal karena lupa. Bainahum ittafaqu ala nama kana minha ruknan fa wa yaqdi ali faridatan. Ya sepakat para ulama ketika kita tertinggal rukun, salah satu rukun sholat itu wajib apa diganti ketika apakah dengan sujud sahwi dan yang lainnya. Wa innahu laisa yajzi minu ila isyanu bihi. Sehingga kalau seandainya kita tertinggal rukun ya tidak sah kalau kita terus melaksanakan, kecuali melakukan yaitu dengan qada, mengganti dengan sesudah beres ya. Wa fihi masail ikhtalafu fiha ba'dun aujaba fi al-qada wa ba'dun aujaba fi al-iyadah mislu ma nasiya arba sajatin min arba rakatin sajata min kulli rakatin. Nah, sehingga terjadi berbeda masalah terutama kalangan ulama. Sebagian ada mewajibkan nanti diganti, sebagian itu wajib iadah. Kalau tertinggal rukun sholat iadah itu mengulangi sholat ketika sudah beres. Di antaranya yaitu orang, contohnya seperti orang yang lupa ketika 4 kali sujud di 4 rakaat itu ada salah satu rakaat lupa sujud ya, atau misalnya yang 3 rakaat tidak pernah sujud cuma 1 kali. Di sini mah contohnya melaksanakan 4 rakaat, setiap sujud lupa. Jadi 3 sujud tidak melaksanakan sujud. Nah, maka sempurnakan di rakaat terakhir. Bagaimana? Baina qaul. Sehingga sebagian kaum itu menyatakan yaslihu rabi'a biayas duha la jahu laha wa yubtilu ma qablaha min rakaati summa ya'ti biha wa huwa qaulu Malik. Pendapat dari Imam Malik itu cukup memperbaiki rakaat yang keempat dan dia sujud dan membatalkan yaitu rakaat sebelum dan melaksanakanlah ketika sudah beres. Nanti ya untuk masalah ini sebetulnya nggak akan dibahas masalah sujud sahwi itu. Jadi kepada Imam Malik secara gambarannya dilaksanakan diganti ketika rakaat keempat. Ada yang mengatakan kalau pada Imam Malik, kalau Hanifa udah jelas sesudah salam ya. Kalau pada Imam Hanifa, kalau Imam Syafi'i nanti sebelum salam. Kalau Imam Malik ada mengatakan nanti dari jalur muridnya itu, ada yang mengatakan sesudah salam, ada yang mengatakan sebelum salam untuk mengganti sisa sujudnya itu yang tertinggal, pokoknya rukun sholatnya, terutama masalah sujud. Kalau yang rukun yang lain tidak bisa kan, terutama masalah sujud. Kemudian yaitu qaumun qalu tabtilu shalah bi asariha wa yalzamu iyada. Atas sebagian kaum wa hiya ila riwayatin Ahmad bin Hanbal. Dari pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan satu riwayatnya batal sholat kalau kita tertinggal rukun sholat, wajib iadah, wajib kembali sholat diulangi ketika sudah beres. Kalau dalam posisi berjamaah atau sendirian ini memang batal saja, langsung ulangi. Wa qaumun qalu yati bi arbi sajatin mutawaliyatin wa taqulu bi sholatu wa bi qala wa nifa wa sri wa uzai. Pandangan dari
Imam Abu Hanifah, Imam Asy'ari, Imam Al-Ghazali itu yaitu apa? Sempurnakan secara apa? Berturut-turut nanti di akhir. Sudah beres sempurnakan. Misalnya tinggal 3 sujud. Nanti sudah beres salam, sujud kembali. Maka sesudah salam yang ada sujud itu yaitu ketika lupa tidak melaksanakan sujud gitu. Di antaranya rukun sholatnya itu. Kalau yang selain sujud tidak. Padahal rukun sholatnya banyak. Tertinggal qiraat atau apa gitu ya. Tidak, ini terutama ketika lupa sujud gitu. Dari pandangan beliau. Dia wa qaumun qalu yasduru biha wa yata'adu yasjudataini wa huwa madhhab Syafi'i. Itu tetap kalau dari pandangan Imam Syafi'i itu kalau ada salah satu rukun yang tertinggal maka dia pun pasti melaksanakan sujud sahwi sebelum salam, mau dalam qiraat itu bacaannya secara qauliyah atau ada rukun secara fi'liyah pekerjaan itu ya antara sujud rukun itu pekerjaan. Kalau qauliyah ada bacaan yang lupa seperti apa, misalnya lupa tidak membaca Al-Fatihah itu termasuk rukun salat. Yang lupa maka wajib melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Ya, untuk masalah sujud sahwinya untuk lebih jelas nanti ada bagian masalah sujud sahwi. Kemudian wasabu khilaf fi hadzal murad tartib. Kenapa terjadinya perbedaan terutama masalah yang tadi diantaranya yaitu sumber masalahnya dari masalah tartib untuk menyusunnya itu. Wa man ra'ahu fi raqati wa sayyati Abdullah sallallahu wa man ra'ahu fi sayyati Abdullah raqati ma'adal akhirah qiyasan ala qadim fatal ma'mun min salatil imam. Itu yang dinamakan memprediksi tentang masalah tartib gitu. Kalau seandainya harus tartib, wajib hukumnya wajib tartib, otomatis bisa batal sholat. Kalau wajib diwajibkan. Otomatis kalau tertinggal sujud, misalnya tadi lupa, kan itu kan lupa. Maka kalau menghukumi wajib sebagian ulama tentang masalah tartib, maka batal sholat karena tertinggal sujud. Tapi kalau memandangnya secara tartib itu tidak menghukumi wajib saja, seperti ulama-ulama yang memandang wajib itu diantaranya siapa? Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi selain dari sana hukum tartib jadi di sini maksudnya apa? Yaitu tidak masih bisa dihukumi sunat, yaitu tidak menghukumi wajib. Kalau tidak menghukumi wajib maka bisa diqadha, diganti ketika apakah yang sudah salam atau sebelum salam dengan melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud pelaksanaan kalau kita lupa salah satu rukun sholat tidak kita laksanakan. Maaf barangkali dapat pertanyaan. Mas? Ada? Sahwi itu hanya rukun aja yang ini atau ada yang sunat juga? Misalnya ketinggalan. Sholat sunat ada yang lupa. Untuk masalah sholat itu ada yang mengatakan ya bagian dari ashabu Syafi'i ya, ada yang mengatakan boleh melaksanakan sujud sahwi, ada juga tidak usah, karena itu melaksanakan sholat sunat. Namun yang lebih ditekan itu ketika lupa rukun sholat fardu. Untuk penyempurnaan makanya ada dua dari jalur Imam Syafi'i itu mengatakan tidak usah itu karena itu kategorinya dia mengambil cuma sholat sunat. Ada yang mengatakan harus karena intinya mah kembali kepada diri kita. Misalnya takut kita kurang sempurna dalam hati punya rasa ragu-ragu, maka laksanakan sujud sahwi untuk penyempurnaan. Itu dari bagian yang lain. Tapi kalau untuk kepada sholat fardu itu otomatis mewajibkan bahasanya kan ya wajib untuk mengganti dengan sujud sahwi bila mana ada rukun yang tertinggal. Kalau sholat fardu untuk sholat sunat itu kembali. Kalau mempunyai rasa ragu-ragu, makanya ulama mengambil begitu. Takut kondisi kepada kita, ini rasa ragu misalnya, maka laksanakan sujud sahwi. Juga yang ketinggalan kunut ada yang sujud sahwi. Ketinggalan kunut. Untuk masalah ketinggalan kunut dari jalur saya wajib melaksanakan sujud sahwi. Kalau dari saya gitu ya. Kalau misalnya kita sudah kunut kan bisa. Tapi kalau yang misalnya dulu ayat awal ketinggalan juga ada juga ya. Yang dari awal, iya.
awal itu bukan rukun, tahiyat akhir yang rukun. Jadi ada yang ketinggalan tahiyat awal, dia sujud sahwi. Maksudnya Tahiyat awal itu bukan rukun sholat. kan kemarin diantaranya itu ya bahwa sajadatain itu ya antara duduk dua sujud kembali lagi nanti dibuka lagi. Nah lebih detik kan itu kan beberapa kaum ya, beberapa kaum mengatakan itu termasuk rukun. Nah sebagian kaum yang lebih detik itu yaitu tentang masa tasyahud akhir itu dari disepakati nanti dibuka lagi video ada ya tentang masa diantaranya rukun sholat gitu. Diantaranya itu termasuk yang tahiyat awal itu diantaranya ada ya sebagian kaum mengatakan begitu. Gimana identiknya dengan tasyahudul akhir emang benar dengan tasyahudul akhir gitu ya. Wajib itu lebih wajib. Gimana identiknya kepada kita bisa itu melaksanakan sujud sahwi. Ada sebagian juga kalau misalnya berturut-turut ketinggalan sholat Jumat, hukumnya Nah, ada yang mengatakan yaitu hukum apa? Identik katanya awal pertama itu kufur gitu ya, kemudian kedua menjadi kafir sampai 3 kali misalnya. Makanya ulama itu memandang sehingga ada badal Jumat, itu antisipasi itu diantaranya hadis yang mengatakan begitu ya, antisipasi badal Jumat gantilah Jumatnya dengan sholat duhur, jangan sampai tertinggal. Gimana ini tertinggal karena kondisi kerja atau yang lain misalnya ya berturut-turut ini ya. Itu misalnya kalau benar-benar sahihul darurat tidak apa-apa maka dengan menggunakan badalul Jumat. Kalau benar-benar tidak bisa karena kondisi kerja gitu maka gantilah dengan badal Jumat itu dengan sholat duhur yang tadi. Kalau benar-benar karena kondisi ya situasi itu tidak apa karena situasi kondisi maka ditahu begitu. Di antaranya yaitu kalau kita kerja kepada orang lain, kecuali kalau kita punya kerjaan sendiri itu otomatis apa bisa mengatur waktu gitu. Itu saya mudarat maksudnya walaupun mutawalian berturut-turut ya. Jadi 3 kali yang tadi maksud identik kufur kafir itu yang tidak sama sekali melaksanakan tapi ada waktu ya itu maksudnya. Kalau posisinya kita masih melaksanakan bisa ingin melaksanakan sholat itu dengan cukup badalul Jumat dan tidak apa-apa. Kalau situasinya benar-benar kita kondisi kerja kepada orang lain yang bisa melanggar waktu sholat Jumat di atas. Ada satu ulama yang berikan juga pada saat sholat Jumat Ya. itu pada saat adzan kita pada saat kita datang adzan kita diminta untuk sholat sunnah. Juga ada yang menyatakan adzan dulu baru sholat sunnah. Nah, sementara dalam adzan itu sunnah, sementara khutbah itu hukumnya wajib. Sebenarnya yang paling pasnya apa gimana? Apakah adzan langsung sholat dulu atau kita nunggu adzan dulu? Posisi maksudnya Kita datang lagi adzan, kita langsung sholat sunnah. Ada dia kan yang lain menyatakan bahwa dengarkan dulu adzan baru sunat. ya. Nah hukumnya kenapa kita langsung sholat sunat dulu? Karena adzan itu bukan sebagai wajib daripada sholat Jumat. Ya cuma kumandang memanggil. Ya. Nah, jadi bagusnya yang mana nih? Apakah kita dengar adzan dulu atau nanti sholat dulu? Nah, yang bagus sih kita tetap mendengarkan dulu kumandang adzan dan yang wajibnya apa? Yaitu wajibnya menjawab ketika ada pemandangan adzan. Sehingga kan ada hadis yang mengatakan saking wajibnya kita harus menjawab adzan itu jangan melalaikan. Lebih baik telinga kita itu dibasuhi air mendidih daripada kita melalaikan mendengarkan tidak menjawab adzan. Jadi lebih bagusnya kita mendengarkan dulu adzan dan menjawabnya ya ketika muadzin berkumandang. Jadi jangan laksanakan sholat sunat. Gimana posisinya takut karena pengen mendengarkan khutbah misalnya ya kalau laksanakan sholat sunat. Lebih baik kita dengarkan adzan dan bisa langsung duduk. Maka kemarin ada yang termasuk sejak
terlibat masalah rukun masalah Jumat atau sholat Jumat, diantaranya itu posisi yang tadi. Sebagian ulama itu mangga, misalnya mau mendengarkan langsung adzan kemudian tidak usah melaksanakan sholat sunat, jadi langsung dengarkan khatib, karena itu termasuk salah satu ganti dari sholat 2 rakaat, maka lebih baik dengarkan adzan dan dengarkan khatib, jadi tidak usah melaksanakan sholat sunat. Tapi kita masih pengen mendapatkan itu, tidak apa-apa. Makanya ada sebagian kaum itu, karena kita ingin mendapatkan keutamaan sholat sunat di antara tahiyatul masjid misalnya ya, atau sholat qobliyah Jumat karena ada, maka dia melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Maka kaum sebagian ulama itu membolehkan itu, makanya memberikan pilihan kepada kita gitu. Tapi kalau dari jauh saya lebih baik karena mendengarkan itu wajib, kemudian mendengarkan khutbah itu pun wajib, maka mau langsung duduk maka gitu ya posisinya maka. Kalau kita pengen benar-benar mendapatkan tadi sholat sunat maka gitu ya, terutama sholat sunat qobliyah Jumat itu. Kalau di posisi maka jauh Imam Syafi'i itu kan ada 2 kali adzan. Itu antisipasi supaya apa tujuannya? Mendapatkan sholat sunat qobliyah Jumatnya itu. Makanya dia ada 2 kali adzan. Jadi supaya dapat semuanya mendengarkan khatibnya udah termasuk syarat ya, ganti dari 2 rakaat dapat, kemudian mendengarkan adzan pun dapat, sholat sunatnya pun dapat gitu. Maka dari Imam Syafi'i itu ada 2 kali adzan. Jadi lebih baiknya pada saat adzan kita dengarkan adzan langsung duduk saja ya, yang 1 kali adzan itu ya, kalau 1 kali adzan ya 1 kali adzan ya. Kalau mau tetap misalnya sholat sunat maka nggak apa-apa, karena ada imam pun yang mengatakan begitu. Kalau dari jauh saya mah karena posisinya sudah diberikan kelonggaran 2 kali adzan, kemudian masih tertinggal, maka lebih baik mendengarkan khatib gitu. Kalau posisinya kan otomatis kalau 2 kali adzan itu sudah mulai panjang waktunya, dan didengarkan adzan yang kedua lebih baik duduk. Makanya begitu dari dulu di Imam Syafi'i duduk. Kayak 1 adzan itu mah kembalilah kepada diri kita. Kalau pengen tetap kita mendapatkan qobliyah sholat sunat, mau mengikuti kewajiban kita mendengarkan khatib, maka itu mungkin Pak. Yang lain? Ada. Kalau saya tamat tadi sholat Jumatnya ketinggalan 1 rakaat ya. Baru datang. Itu tadi diganti rakaat kedua aja boleh. Jadi rakaat keduanya tidak apa-apa ya, termasuk dari jauh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini mah tidak sama sekali. Kalau dari jauh Imam Syafi'i dan Imam Malik itu tidak sama sekali mendapatkan 1 rakaat. Rukunya tertinggal misalnya, ganti dengan sholat dulu. Ya. Gitu. Terus kalau dapat 1 rakaat lanjutkan 1 rakaatnya jadi 2 rakaat. Kalau dari Imam Abu Hanifah tertinggal pun tidak 1 rakaat pun tidak dapat, misalnya Abu Hanifah cukup dengan 2 rakaat. Imam Abu Hanifah ya tidak usah 4 rakaat. Kalau dari Imam Malik, Imam Syafi'i ganti jadi 4 rakaat sholat duhurnya. Kalau tidak sama sekali ya posisinya. Kalau dapat 1 rakaat lanjutkan aja di 2 rakaat ya. Imam Malik, Imam Syafi'i sama 2 rakaat. Kalau mendapatkan 1 rakaat ya. Kalau tidak sama sekali ketinggalan posisinya, dari jalur saya dari Imam Malik ganti jadi 4 rakaat, tidak sama sekali dapat 1 rakaat misalnya. Kalau dari Abu Hanifah bisa 2 rakaat. Ini dua-duanya bener ya? Dua-duanya bisa. Insya Allah, karena beliau pun yang menawil dari hadis diikuti Imam saja sebetulnya Maya. Kenapa kita harus beritik intinya bermana bukan bermana, ya berguru lah, bermana itu punya mendapatkan pendapat ya, terutama para ulama fuqaha. Tujuannya itu ulama itu supaya situasikan lah karena kondisi umat sekarang gitu, takut terjadi begitu. Kalau hadis secara spesifiknya tidak ada, semuanya cuma menawil gitu.
Kenapa? Karena Rasul tidak pernah merasa sampai begitu, tidak pernah sampai tertinggal gitu. Makanya ulama menakwil bahasa dari liutima, maksudnya sempurnakan teh bagaimana gitu. Jadi mau diganti dengan duhur, maka ini yang sama sekali tidak mendapatkan sholat Jumat. Mau diganti dengan duhur, maka mau tetap 2 rakaat, maka gitu. Untuk spesifikasi spesifiknya harus berapa rakaat tidak ada. Cuma sempurnakan sholat. Gimana? Insya Allah dua-duanya bagus gitu. Kalau dari jauh saya mah tetap paling tadi. Jadi ketika ketinggalan 4 rakaat, dapat 1 rakaat, 2 rakaat. Dari jauh saya mah. Jadi 4 rakaatnya langsung gitu. Kita misalnya menemukan pas sholat Jumat, kita pas rakaat kedua itu lagi duduk. Kita ngikut aja, berarti kita 4 rakaat langsung itu. Oh bisa, mau 4 rakaat mangga misalnya, mau nunggu sampai imam beres mangga. Karena kita otomatis sudah tertinggal kan. Ya. Nah, kalau sudah mau langsung mangga, jadi ganti aja dengan. Kita ingin dapat pahala jamaah. Pengen mendapat berjamaah mau ikut dulu mangga, misalnya ininya ya sampai duduk, bisa cuma duduknya saja duduknya. Nah, namun ketika awal pun niat sudah diganti, bukan Jumat tapi sholat duhur. Tapi mau lah misalnya sholat sendiri mangga langsung karena ganti. Kalau niat untuk berjamaahnya insya Allah, karena posisinya kita sudah melangkah kepada masjid. Karena itu posisi sholat Jumat beda dengan sholat yang lain. Ya, minggu hari Jumat beda dengan sholat Jumat. Kalau posisi sholat Jumat yang lain, saya mengatakan karena posisi berjamaah itu paralel bisa mengikuti dulu misalnya ya. Ada yang mengatakan sebagian ulama itu tidak bisa karena kita sudah benar-benar tertinggal sholat. Ini sholat yang lain ya posisinya. Tertinggal sholat ya udah laksanakan lagi. Makanya liutimah itu sempurnakan itu kita membuat baru sholat. Tidak ada teman pengen tetap berjamaah, maka paling itu mengikuti saja duduknya atau sujudnya. Untuk sholat Jumat ya tadi ya Mas, ketika sudah beres salam laksanakan 4 rakaat. Gimana? Coba ya. Cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji kita benar bisa diamalkan sehari-hari, terutama benar-benar menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mangga tutup doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.